ada lagi Effendi Usman sama si Deddy Syafriadi. Mereka murtad karena apa? Orang Aceh kan kecil, mereka tahu semuanya. Dan alhamdulillah kemarin dikasih tahu bahwa Effendi Usman ini ternyata terlilit hutang sama orang terlilit hutang sama rentenir lah, kita sebut seperti itu. Nah akhirnya supaya hutangnya lunas, akhirnya menikahlah si Effendi Usman ini dengan seorang wanita Kristen, dan akhirnya pindah dan dia mendapatkan kekayaan gitu. Ini orangnya konfirmasi langsung. Saya banyak teman di Aceh karena kemarin saya ke Aceh, terus saya tanya bagaimana orang yang murtad di Aceh. Haleluya, haleluya, haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki, aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu kasih Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Yes, yes. Wow, kita itu sangat istimewa. Saudaraku, itu tadi cuplikan videonya, kita sudah mendengar, menonton, dan kita sudah melihat dari seorang mukallaf. Nah, mukallaf itu bercerita, ceritanya seperti yang kita dengar tadi. Saya sudah 11 tahun lamanya menjadi orang Kristen, menjadi pengikut Kristus, dan menjadi seorang murtadin. Sudah 11 tahun lamanya. Dan 11 tahun juga lamanya saya tidak pulang ke kampung halaman, tidak bertemu dengan mama, ibu tercinta. Saya satu-satunya anak mama, anak tunggal, ya. Dan luar biasa fitnahan itu Bapak Ibu. Sering kita dengar di kolom komentar di saat kita live, ya. Mereka memfitnah saya murtad gara-gara ekonomi, saya murtad gara-gara perempuan, saya murtad gara-gara pekerjaan, saya murtad gara-gara pinjol, rentenir, saya murtad gara-gara utang, saya murtad gara-gara mencuri kotak amal, saya murtad gara-gara mencuri caleng masjid. Bahkan pernah dituduhkan kalau saya murtad gara-gara istri tukang becak. Luar biasa fitnahan itu Bapak Ibu ya. Bapak Ibu, kita semuanya tahu bahwa saya ambil keputusan untuk murtad ya pada tahun 2016. Tapi dimulai pada tahun 2014, saya ambil keputusan 2016. Saya menikah pada tahun 2020. Kenal dengan istri saya yang bernama Widya Trivena pada tahun 2019. Dan tidak lama setelah kami kenalan, bertemu, dan tidak lama setelah pertemuan, kami melangsungkan pernikahan pas waktu COVID. Sementara mu'alaf tersebut menuduhkan kepada saya bahwa saya murtad gara-gara rentenir. Lalu saya menikah dengan orang Kristen kaya raya. Orang Kristen tersebut membayar lunas semua utang saya di rentenir katanya. Tidak masalah Bapak Ibu. Saya ingin membacakan sebuah firman Tuhan kepada mu'alaf tersebut. Dalam firman Tuhan dikatakan, Injil Matius 5 ayat 11, berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Kita sudah difitnah, kita sudah diolok-olok, kita sudah dicela Bapak Ibu, kita sudah kata-katain, dijahatin, ya, diancam. Apa kata Alkitab? Berbahagialah karena kamu difitnah, dianiaya, dicela, diolok-olok. Itu karena namaku. Maka kita berbahagia. Tidak dibilang Bapak Ibu balas Pendi, balas, tidak. Tapi apa kata firman Tuhan dalam Injil Matius 5 ayat 11? Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Berbahagia. Ya, semua yang saya alami Bapak Ibu itu membuat saya sukacita karena sudah semuanya tertulis dalam Alkitab. Dan itu semua tergenapi dalam diri saya. Itu semua tergenapi Bapak Ibu. Saya ingin katakan satu hal, menjadi orang Kristen itu tidak mudah. Apalagi dari Islam masuk Kristen. Apalagi seorang orang Aceh masuk Kristen itu tidak mudah. Tapi firman Tuhan katakan apa? Bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Ketika seseorang dipilih oleh Tuhan, tidak ada yang sulit bagi Tuhan. Ya, tidak ada yang sulit. Suku apapun kalau Tuhan sudah jamah, orang itu bisa percaya kepada Yesus. Suku tersebut bisa percaya kepada Yesus. Sehebat apapun, kalau Tuhan sudah pilih, Tuhan sudah jamah,
orang itu pasti segera murtad. Orang itu pasti segera datang kepada Yesus. Orang itu pasti segera menghampiri Yesus, beriman, percaya, bertakwa, menyerahkan dirinya kepada Yesus Kristus, Yeshua HaMashiach. Karena tidak ada satupun kuasa yang bisa menahan seseorang ketika dijamah oleh Roh Kudus. Karena hanya orang yang ada Roh Kudus dalam hatinya yang bisa mengatakan Yeshua HaMashiach Tuhan dan Juru Selamat. Orang yang tidak ada Roh Kudus dalam hatinya tidak akan bisa mengatakan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Tidak akan bisa. Jadi seseorang bisa mengatakan Yeshua HaMashiach Tuhan dan Juru Selamat itu karena Roh Kudus, bukan karena kekuatannya, bukan karena kepintarannya, bukan karena kecerdasannya, bukan karena kehebatannya, tetapi karena Roh Kudus dalam hatinya bekerja. Roh Kudus itulah yang membuat seseorang bisa mengatakan, berani ambil keputusan untuk murtad percaya kepada Yesus. Bapak Ibu, orang Islam masuk Kristen itu tidak mudah, tidak gampang. Ya, saya alami, diwanti-wanti, dicurigai. Ini benar-benarkah masuk Kristen? Benar-benarkah mau percaya kepada Yesus? Benar-benarkah mau dibaptis? Dilihat dulu. Bukan serta-merta ketika ada orang yang datang untuk murtad, ada orang yang datang percaya kepada Yesus, orang gembala langsung ambil, bawa dia ke sungai, atau bawa dia ke laut, atau bawa dia ke kolam lalu dibaptis. Tidak seperti itu. Ya, bahkan dicurigainya luar biasa, Bapak Ibu. Saya dicurigai luar biasa awal-awal di saat saya mau percaya kepada Yesus. Tidak ada orang Kristen yang terima saya. Takut. Yang pertama karena orang Aceh. Ya, yang kedua tidak diajak masuk Kristen, kenapa kamu mau masuk Kristen? Tidak gampang, saudaraku, sulitnya minta ampun. Ya, sulitnya minta ampun. Saya sudah alami dan saya sudah ceritakan berkali-kali kepada Bapak Ibu semuanya. Bagaimana awal mulanya saya menjadi orang Kristen. Betapa sulitnya saya ketika saya mengambil keputusan untuk murtad percaya kepada Yesus Kristus. Tapi kalau mau menjadi mu'alaf, Bapak Ibu, sangat gampang. Apalagi kita melihat di media sosial, boleh lewat telepon, boleh lewat online, bisa lewat video call, bisa juga lewat komal. Ya, di komal dia dituntun, ya, lalu ditanyakan, diikuti, baca apa yang dibacakan, diikuti, lalu ditanyakan kepada orang banyak yang ada di komal terus sah, sudah sah. Kristen tidak seperti itu. Kamu ingin masuk Kristen lalu datang ke sebuah gereja, ditolak. Kamu mengakui ingin percaya kepada Yesus, masuk Kristen, datang kepada pendeta, ditolak. Ditanyakan pertanyaan-pertanyaan yang kalau tidak bisa kau yakinkan bahwa kau benar-benar ingin percaya kepada Yesus, disuruh pulang. Ya, tidak mau mengambil risiko karena dianggap nanti pemurtadan. Nah, ini dia, beda sekali. Didudukan gara-gara perempuan. Bapak Ibu, saya belum pernah menemukan ada murtadin yang menikah 2, 3, 4. Tapi banyak kita lihat, ada orang yang meninggalkan Yesus, istrinya bla bla bla, sekian. Oke, saudaraku dikasih Tuhan, kiranya video ini bisa memberikan penghiburan kepada mu'alaf. Shalom alaikum bismillahirrahmanirrahim. Salam Aki, aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh Bishem Adonai Yeshua HaMashiach Baruch HaKodesh memberkati kita semua. Haleluya, amin. Salam murtadin. Terima kasih.